Berhenti, jangan lari. Jangan lari, berhenti. Berhenti, berhenti. Sekarang bagaimana? Cari sesuatu, ayo. Sejak kecil sudah sangat hebat. Masih bekerja di lembaga penelitian. Bagaimana tiba-tiba bisa bunuh diri? Saya sudah mendengar beberapa penerus. Dia di lembaga penelitian. Saudaraku juga belum mati. Dengan alasan apa kalian mengadakan pemakaman untuknya? Sumin, kamu sedang apa? Lepaskan aku. Bahkan mayatnya saja belum ditemukan. Kalian berhak apa untuk menyatakan saudaraku sudah mati? Ini baru setengah bulan. Mengapa tidak membiarkan polisi terus mencari? Aduh, apa yang kamu bicarakan sembarangan? Sumin, cepat ikut saya. Lepaskan saya. Bagaimana mungkin kakakku tiba-tiba? Pasti ada sesuatu yang tidak beres di keluarga Kiao. Kalian tidak menyelidiki apapun dengan jelas. Dengan alasan apa kalian mengadakan pemakaman untuknya? Saudaramu bunuh diri di Weijun. Saudaramu bunuh diri di Weisui. Apa? Dia memperlakukan orang lain dengan buruk di institut. Setelah kejadian itu, dia melompat ke sungai. Tidak mungkin, dia orang yang sangat lembut. Bagaimana mungkin dia bisa menindas orang lain? Dia sampai membuat orang gila. Kalau dia tidak melakukannya, aku pasti akan mengungkapkan kebenarannya untuknya. Aku menghabiskan waktu 3 bulan untuk diterima di institut ini. Aku pasti akan menemukan kebenaran. Dan juga menemukannya. Mulai hari ini, tugasmu adalah memeriksa ruangan. Lantai 5 di area pasien umum. Ada 60 pasien secara total. Semua kamar penuh. Setiap pagi, siang, dan malam kamu harus berpatroli. Melalui kaca, periksa apakah pasien menunjukkan perilaku kekerasan atau gelisah. Jika iya, tekan bel untuk memanggil. Jika tidak, tanda tangan dan cap jari seperti biasa. Tolong aku. Tolong aku dijebak oleh wanita itu. Aku tidak sakit. Tolong aku, biarkan aku keluar. Kenapa kamar-kamar ini berbeda dari yang di depan? Orang kaya di mana saja pasti hidup sedikit lebih baik, kan? Aku masih ada urusan. Kau cari sendiri saja. Oh, benar. Orang yang dipaksa sampai gila itu. Dia bernama Huyu, di bawah. Mulai hari ini, tugasmu adalah memeriksa kamar. Selamatkan aku dijebak oleh wanita itu. Orang yang dipaksa gila itu. Dia bernama Huyu. Apakah kalian datang untuk bermain denganku? Huyu, apakah kau mendengarku? Kau lihat. Saya akan menggambar seorang kecil untuk kalian sementara. Peneliti Hilufan sudah berhasil dikirim. Ini datanya. Baiklah, Hilinlan. Saya akan menerima perawatan dari Lufan secara langsung. Saya adalah putri dari pemerintah yang menikah lagi. Dia pernah berperan sebagai orang dewasa dalam masalah ini. Saya tidak menyangka kamu juga bekerja di sini. Masih banyak yang tidak kamu sangka. Apa sebenarnya yang kamu ketahui? Su Songming. Aturan pertama di tempat kerja ini adalah jaga ucapanmu. Dan jangan sebut namanya. Aturan pertama saat kamu bekerja di sini adalah jaga mulutmu. Aku ingin mati. Aku ingin membunuhmu. Aku memang ingin kau mati. Aku ingin kau mati. Mati saja. Aku tidak tahan perumpamaan Huyu. Aku ingin melihat Bentley milik Huye. Kamu tidak punya izin. Setidaknya harus sampai kelompok dasar untuk melihatnya. Lalu bagaimana caranya?
Naik 2 kali ujian dengan skor di atas 90 untuk promosi. Ada cara yang lebih cepat? Tidak ada. Kalau begitu, tolong bantu aku cek. Tidak boleh. Kenapa? Karena mencari informasi akan meninggalkan jejak. Huyu bukan pasienku. Kalau nanti ada yang bertanya, akan sangat merepotkan. Lalu Huyu pasien siapa? Aku tidak tahu. Kalau begitu, Huyu serahkan padaku. Menggunakan Huyu sebagai perantara. Grup apa? Grup biasa. Lalu bagaimana dengannya? Mengenai data. Jika kamu benar-benar ingin melihatnya, bisa pergi ke ruang arsip. Ada data dalam bentuk cetak. Meskipun menurutku tidak banyak artinya. Kenapa? Karena yang bisa kamu lihat hanya apa yang orang lain ingin kamu lihat. Aku ingin melihat Bentley milik Huiwei. Kamu tidak punya akses. Lalu apa yang harus aku lakukan? Sewa helikopter. Apakah sedang membagikan obat? Obatmu sudah diminum. Aneh. Huyu. Kamu sama sekali tidak gila. Berhenti pura-pura. Ki Hui. Hui. Kamu sama sekali tidak gila. Kenapa? Zhang Feng, kamu tahu atau tidak? Kakakku karena kamu melompat ke laut, antara hidup dan mati tak diketahui. Bagaimana kamu berani? Tapi ini yang Zonglei. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Hahaha, kau bilang aku seperti cucunya ibuku. Huyu, aku sedang berakting. Tapi aku adalah yang Zonglei. Hahaha. Kamu bilang aku seperti yang Zonglei. Huyu. Saya telah menjebaknya. Tapi aku melakukannya demi melindungi diri. Katakan padaku. Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Bebaskan aku. Lalu aku akan memberitahumu. Apa ini? Aku tidak bisa menjaga buku harianku. Kau benar-benar membuatku kecewa. Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Lepaskan aku. Aku akan memberitahumu. Empat. Ada apa ini? Pria brengsek main dua hati. Dihujani sebotol asam sulfat oleh istri dan selingkuhannya. Ini juga suasana di lembaga penelitian psikologi. Selalu ada beberapa kasus khusus.
Eh, ngomong-ngomong, bagaimana pasien bisa didiagnosis? Memang mudah untuk pasien keluar, tapi bagi pekerja untuk kembali ke posisi kerja asal, sedikit sulit. Apa yang harus dilakukan? Pasien yang akan keluar rumah sakit harus menjalani 3 tahap tes. Hanya yang lulus semua tes di atas dapat keluar rumah sakit dengan jaminan dari anggota garis depan. Namun, jika kondisi peneliti membaik dan ingin kembali bekerja, maka membutuhkan jaminan dari anggota inti. Anggota inti. Anggota inti dari tim garis depan. Di seluruh institut ini. Selain direktur, siapa lagi yang punya jabatan tertinggi? Satu-satunya yang bisa kamu temukan adalah Fubo. Tapi, dengan kepribadiannya, dia tidak mungkin mau jadi penjaminmu. Kamu yakin? Karena Fubo tidak peduli dengan siapapun selain dirinya. Dan lagi, dia sangat membenci Huyu. Apakah kalian tahu? Sebelumnya, ada sesuatu yang besar yang terjadi dengan seorang peneliti. Seorang peneliti hilang. Apakah kalian semua sangat santai? Kalian satu persatu hanya mengobrol di sini. Apakah kalian sudah memahami isi akademi dasar? Apakah kalian sudah jelas bagaimana cara mencatat data eksperimen? Lalu siapa 2 orang lainnya? Masih ada 2. Satu yang miring. Selalu di luar negeri. Dia masih orang tua. Lalu yang satu lagi. Pasien harus bagaimana supaya bisa keluar rumah sakit. Dia sangat benci Huyu. Apakah kamu sangat santai? Satu persatu sedang mengobrol di sini. Itu wanita kaya. Huyu. Aduh, kenapa kamu tidak mencari petunjuk? Setiap hari kamu datang ke sini buat apa? Kamu ada masalah dengan wanita kaya itu? Ayah. Saya sama sekali tidak pernah berbicara banyak dengannya. Sungguh tidak. Mengapa? Kamu bilang haha. Kenapa aku berbohong padamu? Dia wanita kaya, kenapa kamu tidak mencari petunjuk? Mengapa kamu datang ke tempatku setiap hari? Sangat terlambat. Apa yang diam-diam dilakukan wanita kaya itu? Kamu lagi ngapain? Kamu lagi ngapain lagi? Sebenarnya kamu mau ngapain sih? Kalau ada yang mau dikatakan, katakan saja. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja. Setiap hari memperhatikan saya. Seru ya mengikuti saya. Kebetulan ada sesuatu yang ingin saya minta bantuanmu. Kamu boleh pergi sekarang. Apa? Dokumen ini belum ada stempelnya. Ceritakan padaku tentang kakakku. Aku akan membantumu mengurus ini. Apa yang ingin kamu ketahui? Semua. Sudah larut. Apa yang dilakukan wanita kaya secara diam-diam? Kak Yang, kamu adalah idolaku. Sebelum lulus, kami semua diterima di lembaga penelitian. Itu tempat yang bagus. Banyak teman sekelas iri pada kita. Institut sudah merilis daftar penerimaan. Aku ingin lihat siapa saja yang lulus. Yang memang selalu jadi yang terbaik.
Sepertinya hanya yang diterima, kan? Masih ada Huyu juga. Huyu juga diterima. Bagus ya, Huyu. Kamu juga diterima. Hebat sekali. Mulai hari ini, peneliti Yang Songle resmi bergabung dengan kelompok garis depan. Selamat padanya, Yang Songle lebih hebat dari saya. Dalam waktu 2 tahun lebih sudah dipromosikan ke kelompok garis depan. Dimanapun dia berada, selalu menjadi pusat perhatian orang. Meskipun aku iri. Tapi aku juga sangat senang untuknya. Cheng berhasil. Aku berhasil. Sampai setengah tahun yang lalu, dia mencuri hasil karyaku. Bisa juga ya, Huyu. Kamu juga lulus, hebat sekali. Peneliti Yang Songle resmi bergabung dengan tim garis depan. Yang Su, kenapa kamu melakukan ini? Melakukan apa? Itu jelas kekuatan jahatku. Kamu bilang aku dipengaruhi oleh siapa? Lalu, mana tulisan aslimu? Hanya sebuah puisi. Berapa kali aku sudah membantumu memperbaikinya? Apa kamu tidak punya firasat sendiri? Nanti saja kita bicarakan. Saya yang membiarkan pikiran ini terlalu leluasa. Hal ini bisa menciptakan nilai di tanganku. Di tanganmu. Tidak ada nilainya. Dia gila, tidak hanya mencuri darah sihirku. Tapi dia juga mengumpulkan mayat untuk mengintimidasi saya. Tapi, jika setiap hari aku merasa lebih baik mati saja. Katakan padaku, katakan. Haruskah aku membenci? Ceritamu memiliki celah yang sangat besar. Yang Song, kenapa kamu membuat kesalahan? Yang Song tidak hanya mencuri modelku. Dia bahkan mengajak orang untuk merundungku. Mereka memperlakukanmu seperti ini setiap hari. Selama periode ini, kamu memiliki banyak kesempatan untuk berbicara kepada dekan. Tapi, Xiong-Le, adikku, kamu tahu bahwa pusat penelitian memerlukan tes psikologis secara berkala, bukan? Mereka tidak mengizinkan peneliti memiliki gangguan mental. Jadi, Yang Suoge mengambil buku harian saya. Isinya penuh dengan kebencian saya terhadap mereka. Kalau mereka menemukannya, mereka bisa menghancurkan saya. Shen Songyun, tolong bantu saya. Buku harian saya diambil oleh Yang Songwang. Saya mohon, tolong bantu saya. Dia benar-benar tidak boleh ditemukan oleh orang lain. Seperti apa bentuk buku hariannya? Sampul hitam. Tebal di jari. Kau tahu, pusat penelitian perlu melakukan tes psikologis secara berkala. Apakah mereka memperlakukanmu seperti ini setiap hari? Shen Songmin, tolong bantu aku. Suming, kenapa kamu datang? Apa kamu melihat barang-barangku? Ada buku harian di sana. Lupakan, aku cari sendiri. Hei, Suming. Kamar kakakku sudah kosong. Kalian sedang apa ini? Xiaoming. Kami sudah memutuskan untuk melihat ke depan. Bukan. Sekarang tubuhnya belum ditemukan. Mungkin saja kakakku masih hidup. Bagaimana kalian bisa begini? Kalau kakakku selamat. Betapa sedihnya dia. Dia tidak akan kembali lagi. Dia melompat dari tanggul setinggi itu. Bagaimana mungkin dia masih bisa hidup? Kamu pikir hanya kamu yang ingin dia hidup. Kami tidak ingin. Dia telah melakukan begitu banyak hal memalukan. Sangat memalukan. Tapi bagaimanapun, dia adalah anakku. Kau pikir aku tidak ingin dia hidup? Dia begitu kejam meninggalkanku. Sangat egois. Untuk apa masih terikat padanya?
Kamar kakakku sudah kosong. Kami sudah memutuskan untuk melangkah maju. Kau pikir hanya kau yang ingin dia hidup? Kami tidak ingin. Xiaoming, jangan datang lagi. Ah, siapa yang menyuruhmu melakukan hal-hal aneh seperti ini? Cepat lepaskan. Itu urusanmu apa? Saya hanya merasa ini bagus. Ah. Apakah kamu tahu hari ini adalah ulang tahun saya yang ke-18? Kamu ingin melompat ke bawah? Lompatlah. Kenapa kamu tidak melompat? Kamu tahu di mana barang kakakku? Aku tidak tahu. Tapi aku yakin yang kamu cari pasti tidak ada di sini. Kalau begitu, pinjamkan padaku. Sebutkan nomor rekeningku dulu. Ada apa? Aku ingin memeriksa tesis kakakku. Adi. Halo. Bukannya Wai selalu di luar negeri? Dan dia juga sudah tua. Memang begitu. Kabarnya dia terus latihan langsung dengan dekan. Dan katanya saat mengirimkan, itu masih difoto. Tulisan tangan sangat jujur. Lalu, bagaimana dia bisa menjadi anggota suku dewa? Dihususkan. Dia adalah seorang jenius. Pecahan kepribadian. Siapa yang menyuruhmu melakukan hal-hal yang tidak jelas ini? Cepat cabut itu. Kamu mau lompat? Yang kamu inginkan pasti tidak ada di sana. Kamu siapa? Kamu kenapa berbeda sekali? Saya kenapa? Kamu orang baru kan? Pergi. Urusi urusanmu sendiri. Iye. Senior, ada apa kamu mencari saya? Saya ingin bertanya. Apakah kamu mengenal seorang peneliti bernama Yang Songlei? Saya tidak ingat. Dia terlihat seperti ini. Kak, apa yang kamu lakukan di halaman belakang? Kepribadian terpecah. Kamu orang baru, ya? Pergi. Ada apa? Mata tajam, kamu benar-benar jeli. Jangan dekati aku. Apakah ada petunjuk di buku harianku? Belum ada. Di rumah Yang Song juga tidak ada. Tidak ada juga, mungkin sudah dibuang. Kalau memang sudah dibuang, itu mungkin hal yang baik. Aku kalah, tapi akhirnya tetap aku yang menang. Aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Ada petunjuk? Belum. Saya pikir saya kalah, tapi pada akhirnya saya yang menang. Ngomong-ngomong, sepertinya ini adalah yang sebelumnya dikirimkan oleh peneliti Yang Songlei kepada semua orang. Kenapa sekarang orangnya sudah tidak ada? Banyak sekali barangnya. Berikan saja kepada Lin Nan. Sebelumnya, barang-barang Yang Songlei semua disimpan oleh Lin Nan. Tunggu. Kamu bilang barang-barang Yang Songlei ada pada Hililan? Iya, Lin Lan adalah adik perempuan peneliti Yang Songlei. Setelah Yang Songlei meninggal, barang-barang pribadinya di kantor sudah ditinggalkan. Semuanya diatur dan dibawa oleh Lin Lan.
Kenapa tidak memberitahuku kalau barang-barang itu ada padamu? Karena saya ingin melihat. Apakah kamu benar-benar bisa melakukannya? Melakukan apa? Saya akan mengambil semuanya. Su Zongming. Beberapa hal bagimu adalah tantangan Pandora. Sekali kamu membukanya, tidak akan ada jalan untuk kembali selamanya. Bagaimana denganmu? Tentu saja aku percaya pada kemampuanmu. Juga percaya kamu akan sama bingungnya dengan kakakmu. Aku harus menemukan kebenaran. Kamu maksudkan barang-barang bawang ada pada Hililan. Ada beberapa hal bagimu. Itu adalah kotak Pandora yang sulit. Saya tentu saja percaya pada kemampuanmu. Saya harus menemukan kebenaran. Saya harus menemukan kebenaran. Ibu, lihat saya mendapatkan 95 poin. Bagaimana saya bisa kehilangan 5 poin ini? Dari kecil hingga sekarang, berapa yang didapat orang lain? Dia selalu tidak cukup puas dengan saya. Kamu peringkat berapa? Karena aku tidak cukup berusaha. Tidak cukup unggul. Apakah tugasmu sudah selesai? Istirahatlah, sebentar lagi ujian akhir. Hasil ujian percobaan kemarin hanya peringkat 50 kota. Kalau terus begini, bagaimana bisa jadi yang terbaik? Sebentar lagi ujian akhir. Saya memutuskan untuk mengambil ujian psikologi. Saya merasa lelah setiap hari. Tapi saya juga sudah cukup dengan ketidakpuasannya. Saya seharusnya sudah sakit. Saya tahu saya sudah memikirkannya. Hidup saya tidak seharusnya ditulis di atasnya. Yang harus saya lakukan bukanlah menjadi anaknya. Saya ingin menjadi diri saya sendiri. Pekerjaan berjalan dengan lancar. Saya memiliki sebuah ide. Jika bisa terwujud, mungkin bisa mengubah dunia. Membantu lebih banyak orang. Saya sangat senang bisa melakukan penelitian bersamanya. Dia menghancurkan komputernya. Mereka juga hanya melihat dengan dingin. Meskipun mereka tidak mengatakannya. Tapi saya tahu itu pasti dilakukan oleh Li Kun. Tapi dia tidak berani terang-terangan. Hanya berani diam-diam menyakitiku. Saya tidak mengerti mengapa dia melakukan ini. Ternyata dia mengkhianatiku. Satu-satunya temanku. Melihatnya bermain bola membuatku sangat senang. Dia banyak membantuku. Meskipun terkadang dia bergetar sedikit. Terkadang dia terlihat seperti orang yang berbeda. Tapi aku tidak keberatan. Apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaanmu? Istirahatlah. Model ini hanya bisa menunjukkan nilainya. Di tanganku, kamu tidak layak. Ibu sedang apa? Apa yang kamu pikirkan belakangan ini? Kenapa kamu terlihat tidak fokus? Tidak ada apa-apa. Oh iya, kamu kenal Li Kun dari kelompok biasa? SST. Kenal. Saya benar-benar tidak tahu orang seperti ini bisa masuk bagaimana. Hari itu. Kemarin.
Ini bukan Wuyu. Ah, begitu cepat ditutup. Sakitnya sudah sembuh. Kami pikir kamu akan terkurung di dalam seumur hidup. Kamu lagi pikir apa? Kok kelihatan melamun? Kami pikir kamu akan terkurung di dalam seumur hidup. Coba ceritakan ini. Berputar jauh, tapi kembali ke titik awal. Bahkan turun satu tingkat. Mereka terus ingin memperlakukanmu seperti itu? Li Kun selalu seperti ini. Aku baru tahu belakangan. Kecil Songle membuat mereka melakukan ini. Aku selalu mengira Yang Zongzi adalah teman terbaikku. Saat itu aku merasa dunia ini runtuh. Masih sama saja seperti dulu, pengecut. Mereka selalu ingin melakukan itu padamu? Li Guan selalu seperti itu. Sueju, sepertinya hari ini kamu tidak dalam suasana hati yang baik. Ada yang bisa saya bantu? Bisa ceritakan padaku? Apakah kamu mengenal orang ini? Sepertinya orang ini pernah tinggal di kompleks yang sama sebelumnya. Selain itu, apakah kamu pernah melihatnya di tempat lain? Tidak. Dia tidak mengenal saya. Oh iya. Menurutmu dalam keadaan seperti apa? Benar. Kamu tahu dalam keadaan apa? Tentu saja aku tahu. Kami masih sering ngobrol. Tapi dia tidak suka kamu. Aku suka. Apakah kamu kenal orang ini? Dia tidak kenal Huya. Tapi dia tidak suka kamu. Aku suka. Yang Songle menganiaya Huyu. Li Kun mendengarkan perintah Yang Songle. Yang Songle merebut model Huyu. Namun, salah satu penulis bersama model itu memiliki pandangan yang berbeda. Objek penelitian model ini seharusnya adalah Hian. Tetapi, Hian tidak bereaksi terhadap Huyu yang benar-benar menjadikannya objek percobaan. Tidak ada respons. Sebaliknya, hanya Yang Songle yang mengubah modelnya. Bereaksi dengan keras. Jika ingin ada penulis bersama, kenapa Yang Songle harus mengambil jalan Huyu? Si bengkok ini. Sebenarnya siapa? Meskipun kita berpisah, kamu akan selalu menjadi orang yang paling penting bagiku. Terbuka. Jika harus ada penulis bersama, mengapa Yang Songle harus merebut peran aktif dari Long? Meskipun kita terpisah, kamu tetap menjadi orang terpenting bagiku selamanya.
Angina dada. Dia menghancurkan komputernya. Mereka juga hanya menonton dengan acuh. Aku mengerti. Ternyata dia mengkhianatiku. Nyeri di hatiku, ternyata dia mengkhianatiku. Suming, apa buku harianku benar-benar ditemukan? Tuan Hu, apakah buku catatan ini benar-benar milikmu? Itu punyaku. Ada masalah? Lalu, kamu tahu siapa Ye? Bukankah Ye adalah YP dari tim depan? Penulis makalah yang Songlu ada 2 orang. Mereka adalah dia dan peneliti Ye. Itu berarti yang Songle kenal dengan Ye. Mereka bersama-sama mencuri proposal saya. Atau bisa dibilang yang Songle sebenarnya hanya mengikuti perintah Ye. Ye memberinya keuntungan, memberinya uang. Yang Songle, sangat mungkin dia ikut melakukan penelitian proposal ini bersama saya. Ah. Kenapa? Bagaimana bisa? Semua pencapaiannya dicuri olehnya. Dia mencuri dari orang lain. Jadi dia ingin aku meninggalkan institut ini. 25 Juni, satu-satunya temanku. Saat aku melihatnya bermain bola, aku merasa bahagia. Meski kadang dia ragu. Kadang seperti 2 orang yang berbeda. 26 Juni. Saya tahu. Itu dia. Dialah yang mengkhianati. Ya, dialah yang mengkhianatiku. Karena aku menganggapnya sebagai satu-satunya teman. Yang Songle punya penyakit jantung. Apa? Yang Songle punya penyakit jantung. Dia tidak bisa naik taksi. Apakah buku catatan ini benar-benar milikmu? Wai bukan pekerja tetap tim garis depan, kan? Saat melihat dia bermain bola, aku merasa sangat senang. Meskipun dia kadang-kadang ragu-ragu. Kadang seperti 2 orang yang berbeda. Yang Songle menderita penyakit jantung. Dia tidak bisa menembak. Penulis buku catatan ini sama sekali bukan kamu. Di dalamnya tercatat orang yang dibuli. Orang yang dikucilkan adalah Yang Songle. Sedangkan kamu, Huyu, adalah pengkhianat itu. Yang Songduo tidak pernah mencuri apapun darimu. Penyihir itu adalah hasil kerja sama dia dan Ye. Dan kamu, Huyu, adalah pencurinya. Kamu iri dengan bakatnya. Ingin menguasai segalanya darinya. Bahkan setelah dia menghilang, kamu masih mencemarkan namanya. Buku harian ini adalah satu-satunya bukti semua itu. Kamu takut perilakumu yang tidak benar terbongkar. Bahkan ingin menggunakan tangan adik kandungnya untuk membakarnya. Tapi kamu sama sekali tidak pantas. Bahkan tanpa saya, semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Bahkan jika kamu keluar hari ini, kamu tetap tidak bisa lepas dari label orang gila. Diam kamu. Kaulah, Huyu, yang sebenarnya pengkhianat. Kau Hui Weichai adalah pencuri itu. Meskipun tanpa diriku, orang-orang tetap tahu siapa dirimu. Bagaimana berani kau mengatakan hal itu padaku? Aku adalah Tian Zihai yang berprestasi terbaik di kabupaten kami. Ibuku selalu bilang aku akan sukses besar di masa depan. Ibuku bekerja keras demi membayar biaya sekolahku. Lalu apa hasilnya? Teman sekelas dan teman sekamarku semuanya hanya menghormati orang yang punya kedudukan. Mereka semua meremehkanku karena aku dianggap kampungan. Meremehkanku karena aku miskin. Memandang rendah padaku. Huyu, bisa tidak kamu berhenti belajar? Besok pagi aku masih ada shift pagi. Belajar apaan sih? Belajar terus juga tidak akan bisa mengalahkan Yang Songle.
Baru saja saya melihat dia membayar. Tinggal 800 yuan. Kocak banget, kamu masih tegang. Dia ingin berpura-pura kaya. Tentu saja saya harus membantunya. Dia cukup menyedihkan. Kalau begitu, hanya bisa memberikan beasiswa. Meskipun memberikan beasiswa. Jadi yang pertama adalah Yang Songlei. Dia memiliki beberapa anak dari peringkat 3. Wuyu, bisakah kamu berhenti belajar? Dia juga cukup malang. Ibu selalu bilang aku akan sukses besar di masa depan. Yang Zuguang itu apa sih? Aku belajar di perpustakaan setiap hari. Dia sedang melakukan apa? Dia bukan ikut kegiatan klub atau kegiatan luar sekolah. Tapi nilainya malah lebih baik dariku. Kamu tahu kenapa? Karena keluarganya kaya. Menyuap guru. Menyuap guru. Lalu memberinya bocoran soal. Makanya nilainya lebih baik dari aku. Kak Yang. Hebat ya, semua nilai di atas 95. Nilai ini yang tertinggi di jurusan, kan? Daftar penerimaan mahasiswa pasca sarjana sudah keluar. Aku lihat siapa saja. Ternyata Kak Yang memang luar biasa. Keren. Tidak, ada Huyu juga. Huyu juga bisa lulus ujian? Kalau keluargamu lebih kaya dari keluargaku, bagaimana mungkin kamu bisa menginjak kepalaku? Bahkan setelah masuk lembaga penelitian, kamu masih bersikap pura-pura. Ya, saya yang membiarkan Li Kun mengintimidasi dia. Lalu, apa masalahnya? Kenapa hanya saya yang harus disakiti? Saya tidak bisa membiarkan dia hidup lebih baik dari saya. Setiap hari saya belajar di perpustakaan. Dia melakukan apa? Yang hebat ya. Nilai di atas 95. Aku adalah orang yang dibully oleh Li Kun. Li Ke, kita selalu orang yang sejenis, kan? Siapa yang sama denganmu? Maksudku, aku tidak layak menjadi sejenis dengan Anda. Tapi aku selalu mengagumi Anda. Benarkah? Iya, benar-benar. Yang Song selalu meremehkan kalian. Dia bilang kalian adalah kelompok biasa. Dia bilang kalian sudah bertahun-tahun di sini tapi masih kelompok biasa. Kemudian karena masalah ini, kalian berdebat besar dengannya. Yang Song berkata dia meremehkan guru kita. Sebelumnya, dia selalu merasa kalian itu berpikiran sederhana. Sepertinya Yang Song benar-benar merasa gatal. Saatnya memberi mereka pelajaran. Huyu, kau benar-benar membuatku kecewa. Li Ke, kita selalu satu jenis orang. Sepertinya Yang Songlei sudah merasa gatal. Saatnya memberinya pelajaran. Huyu, kau benar-benar membuatku kecewa. Hui, kamu sama sekali tidak sebanding dengan kakakku. Kamu bahkan tidak layak untuk dibandingkan dengannya. Apapun yang kamu katakan, kakakmu sudah mati. Hanya karena sedikit tipu muslihat dariku. Kakakmu dicap sebagai bunuh diri karena rasa bersalah. Sebelumnya aku tidak mengerti mengapa kamu berpura-pura gila. Tapi sekarang aku tahu. Alasan kamu pura-pura gila bukan karena kamu benci. Melainkan karena kamu takut. Sebesar apapun perhatianmu, kau selamanya adalah sampah. Saudaraku adalah orang yang tidak akan pernah bisa kau kalahkan. Tidak bisa dikalahkan. Biarpun cerdas, saudaraku sudah mati. Dia berada di bawah kakiku. Dan kau selamanya tidak akan pernah tahu kebenarannya. Sebenarnya, saudaraku adalah orang bodoh. Kamu juga. Ayo.
Saudaramu sudah mati. Alasan kamu berpura-pura gila adalah karena kamu takut. Saudaraku adalah orang dewasa yang tidak akan pernah bisa kamu kalahkan. Setelah hari itu, aku terjebak dalam kebingungan. Saudaraku di mana sebenarnya? Dan kenapa dia menghilang? Satu-satunya petunjuk terputus. Kau ingin aku membantu? Ingin handphoneku? Saudaraku di mana sebenarnya? Kau ingin aku membantu? Kamu datang untuk apa? Pergi dari sini. Tidak perlu sampai membenciku seperti ini, kan? Hubungan antara tingkat penderitaan manusia dan kesadaran perilaku. Tentang eksperimen yang kamu lakukan padaku. Aku belum menuntut balasan darimu. Sungguh tidak masuk akal. Tidak menyangka, kan? Aku memasang kamera pengawas di laboratoriummu. Ah, ah, kamu mencari mati. Aku ingin bergabung dengan Ekstrim. Ekstrim akan menambahkan satu penulis bersama untuk makalahmu. Makalah itu sudah tidak berlaku. Apa kamu lupa sudah mengerjakannya? Kalau begitu, tambahkan satu penulis untuk makalah yang kamu pegang. Kamu cari mati, ya. Aku mau bergabung dengan garis depan. Baiklah, aku terima. Kadang nanti akan menghubungi lagi. Apakah orang yang berperan sebagai Wai Xiang Songluo? Apakah mungkin Wai? Tidak pernah ada. Tidak mungkin, jika Wai Xiang Songluo diperankan oleh orang lain. Mengapa dia membuat identitas tambahan untuk dirinya? Atau mungkin karena orang ini tidak nyaman menunjukkan wajahnya. Jadi Yang Songluo harus mencari seseorang untuk menggantikannya. Diari yang robek oleh dokter mengatakan, teman bermain bola. Jika seseorang berpura-pura menjadi Yan Song, mengapa dia membuat identitas baru untuk dirinya sendiri? Yan Song malam adalah temanmu, Su Heng. Aku tidak tahu siapa yang kau maksud. Kau mengenalnya. Dan kau juga sangat takut padanya.
Aku tidak. Aku tidak mengenalnya. Kamu tahu itu. Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Kita bukan. Aku tidak tahu. Aku. Halo. Jauhi kami. Tuan He. Kakakku bilang. Kau satu-satunya temannya. Maukah kau berteman dengan orang yang ingin membunuhmu? Weighing, minum obat, weighing. Ayo, patuhi. Konsonan, baiklah. Kamu kenal dia. Dan kamu juga sangat takut padanya. Ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Weiing sudah minum obat, Weiing. Kakakku tidak bunuh diri. Dia juga tidak mengintimidasi orang lain. Kenyataannya, kamu sudah tahu semuanya. Tapi kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Masih saja melihat Huyu mencemarkan namanya. Setelah bertahun-tahun, apa kamu tidak punya perasaan sama sekali? Melompatlah. Kenapa kamu tidak melompat? 4. Bayi. Jangan menyerah demi siapapun. Kehidupan. Tidak layak. Apa yang kau cari dariku? Aku ingin melihat kekuatan gelap. Bukankah kepribadian yang stabil itu baik? Kenapa masih butuh banyak perawatan? Ayah Hian adalah direktur rumah sakit. Selama bertahun-tahun ini, apakah kamu sama sekali tidak punya perasaan? Jangan mengorbankan hidupmu demi siapapun. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Aku akan segera dipromosikan ke front line. Aku sudah bilang. Aku ulangi lagi. Hui. Sebaiknya jangan sampai aku menemukan kelemahanmu. Kamu sama seperti kakakmu. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Mencariku, Xiaoyo. Kakakmu pernah menyebutmu padaku, siapa kamu? Saya adalah teman Song Le. Kamu juga bisa memanggil Kuan. Akulah pemenang terakhir. Kakakmu pernah menyebutmu padaku. Saya adalah teman Shen Le. Terkejut, ya. Nama dewa luar. Karena bukan manusia. Hanya satu karakter manusia. Ibu saya tidak sehat. Saya mewarisi kondisi tubuhnya. Apakah kamu sudah melihat Persona 1 dan Persona 2? Sejak kecil tubuhnya lemah. Kepribadiannya juga sangat lemah. Jadi Hikinshan sangat tidak puas padanya. Demi melatihnya. Sejak usia 5 tahun. Dia sering dikirim untuk ikut perkemahan militer musim panas. Cepat berdiri.
Jangan kecewakan saya. Jangan peluk dia. Latihan seperti ini hari demi hari. Tapi aku tetap tidak bisa mencapai hasil yang diinginkannya. Suatu malam, aku mendengar percakapan mereka. Mereka bilang dia terlalu tidak berguna. Begitu lemah. Bagaimana dia bisa mewarisi latihanku di masa depan? Kalau begitu, kamu putuskan mau anak yang sehat. Atau seorang pewaris. Dia adalah anakku, Hikianshan. Dia adalah pewaris. Dia harus luar biasa. Tapi dia masih sangat kecil. Apakah kamu harus menuntutnya dengan ketat seperti ini? Jangan bicara lagi. Aku ditinggalkan. Jadi Hikingsan sangat tidak senang padanya. Jangan membantunya. Kepribadiannya begitu lemah. Bagaimana bisa mewarisi bisnis saya di masa depan? Tak lama setelah itu, ibuku hamil lagi. Kondisi kesehatannya selalu buruk. Sejak lahir, dia sudah mengorbankan setengah nyawanya. Namun, tidak peduli seberapa berat kehamilannya. Bahkan jika dia tidak bisa makan sepenggal pun, dia hanya bisa bertahan hidup dengan suntikan nutrisi. Hikingsan tetap ingin dia melahirkan. Kelahiran kali ini merenggut nyawanya. Nomor 1 percaya. Itu karena dia tidak bisa memenuhi harapan Hikingsan. Yang menyebabkan sang ibu harus mengambil risiko besar untuk hamil lagi. Dia merasa bahwa dirinya yang menyebabkan kematian ibunya. Di bawah tekanan seperti ini, nomor 2 muncul. Dan coba tebak. Setelah Hikingsan mengetahui bahwa putranya mengalami kepribadian ganda, apa yang dia lakukan? Dia menyadari putranya yang tidak berguna ini. Satu-satunya nilai di tubuhnya. Ibuku hamil lagi. Kelahiran kali ini merenggut nyawanya. Dia merasa telah membunuh ibunya. Sebagai seorang peneliti, hal yang paling diinginkannya adalah dikenal dalam sejarah. Meskipun bakatnya tidak cukup. Tapi dia tidak merasa begitu. Dia merasa dirinya hanya kurang kesempatan. Sekarang kesempatan itu datang. Berapa banyak kepribadian yang bisa ada dalam otak manusia? Sampai di mana batas dari pemisahan ini? Topik yang menarik, bukan? Hahaha. Hahaha. Hawking lahir untuk bereksperimen denganmu. Namun yang tidak dia duga adalah, saya dilahirkan. Jiwaku lebih kuat daripada siapapun. Karena itu saya dengan cepat menguasai tubuh ini. Melindungi diri agar tidak lagi membelah kepribadian. Tidak peduli seberapa dia merangsang tubuh ini. Dia tidak bisa menciptakan kepribadian baru. Rencananya sekali lagi gagal. Bagaimana dengan Yang Songle? Kamu kenal dia dari mana? Dia sangat pintar. Dia menebak dengan tepat.
Seberapa banyak kepribadian yang bisa tinggal dalam pikiran manusia? Apapun cara dia merangsang tubuh ini, tidak bisa menghasilkan kepribadian baru. Kamu kenal dia dari mana? Lihat apa sih? Halo. Sudah mengirimkan makalah baru. Hanya dari satu sisi dia sudah menebak. Kamu benar-benar halo. Hiking-san selalu ingin ia bergabung. Song Leipa selalu menolak. Hiking-san akan mulai curiga. Jadi, mereka mencari seseorang untuk memerankan Ye. Hiking-san mempercayainya. Bahkan memberikan Ye sebuah posisi khusus. Setelah itu, kamu bersama kakakku terus meneliti cara mengobati kepribadian ganda. Iya. Jadi kakakku melompat ke laut karena Hisin-shan. Dia ingin memicu kepribadian ganda. Jadi dia tidak akan membiarkan kakakku begitu saja. Tapi berdasarkan kepribadian kakakku, walaupun dia terlihat menyerah, diam-diam dia pasti akan terus menelitinya. Hi Jinshan bahkan menyadari hal ini. Itulah sebabnya dia ingin mendesak kakakku hingga mati. Benar. Hi Jinshan bisa melakukan hal seperti ini. Lihat saja, itu cuma satu sisi. Dia sudah menebak. Kamu terus meneliti bersama kakakku. Metode pengobatan gangguan kepribadian. Kenapa topik ini tidak bisa dibahas, Direktur? Saya bisa mewujudkan terapi baru untuk gangguan kepribadian. Kenapa tidak boleh keluar? Kamu ngapain? Aku minta maaf. Tapi percayalah padaku. Aku bahkan lebih tidak ingin dia terjadi sesuatu. Bagaimanapun, waktuku terbatas. Sebagian besar praktikum eksperimen dilakukan ulang setelah dibebaskan. Sekarang eksperimen. Keadaan terhenti sangat merugikanku. Kamu ingin aku melakukan apa? Semua data mereka disimpan dalam satu hard disk. Agar Hikishan tidak menemukan. Dia menyembunyikannya. Sebagai gantinya, berikan aku ponselmu. Asisten pribadi eksternal. Aku pikir kamu bisa menyelidiki Fubo. Fubo adalah orang kepercayaan Hiking-san. Dan dia selalu menganggap Song Lei sebagai musuh bebuyutan. Selalu berkonfrontasi dengannya. Kerjasama yang menyenangkan. Bagian saya ini. Mengapa topik ini tidak bisa dibahas, Direktur? Saya bahkan lebih tidak ingin dia mengalami masalah. Berikan ponselmu padaku. Biar aku yang lakukan. Aku bantu ganti perbannya, ya. Perbanmu sudah kotor, nanti bisa infeksi. Ah,
Iya, aku pergi menyelamatkan orang. Aku bantu ganti perbannya, ya. Sudah minum obat belum? Iya, sudah diminum semua. Wing. Weiing, bisa dengar aku? Weiing, 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 Weiing. Kenapa kau mengurungku di sini? Kenapa kau harus mengurungku di sini? Aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa kau mengurungku di sini? Aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa kamu mengurungku di sini? Kenapa mengurungku? Bagaimana dengan kami? Aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa kamu mengurungku di sini? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak. Lepaskan saya keluar. Saya tidak mau melindungi milisi publik. Saya akan tetap di sini. Jangan lepaskan saya keluar. Lepaskan saya keluar. Lepaskan saya keluar. Ah ah. Tidak ada napas lagi. Bagaimana? Apakah obatnya sudah diminum? Ya, obatnya sudah saya minum. Kenapa kamu mengunci saya di sini? Saya tidak melakukan apa-apa. Hei, itu daun teratai. Bapak Fu berperan apa di antara He Jingshan dan kakak lima? Apa perannya? Dan apa sebenarnya yang terjadi dengan kematian Huyu? Direktur Liu sangat licik. Dia bertanggung jawab atas pasien ini. Ini pasti ritme untuk mengirim ke garis depan. Tentu saja, belakangan ini banyak yang dikirim. Peneliti nuklir yang terakhir juga seperti ini. Kapan keberuntungan ini bisa jatuh padaku? Huyu sudah mati. Kamu tahu? Saya juga baru saja mengetahuinya. Direktur memintaku untuk mengurus urusan terakhirnya. Pasien itu sekarang sudah dipindahkan ke ruang perawatan khusus. Kamu tidak merasa kejadian ini terlalu kebetulan? Barusan aku memeriksa. Dalam 10 tahun terakhir, kemungkinan pasien menyerang orang hanya di bawah 3%. Dan itu pun hanya luka ringan. Bagaimana caranya agar aktif? Kebetulan saja bertemu. Lalu meninggal juga. Maksudmu? Ada yang ingin membunuhnya. Kamu jangan urus, biar aku yang selidiki. Halo, ini Hian. Kamu tidak merasa situasinya terlalu ramai? Maksudmu? Ada apa? Tuan Ye. Kenapa tiba-tiba kamu jadi cinta pertamanya? Kenapa aku tidak bisa jadi cinta pertamanya? Wah, wajahnya kelihatan begitu pucat. Bagaimana kamu berani mengusiknya? Itu dia lagi. Dia benar-benar orang paling menakutkan yang pernah aku temui.
Aku tidak pernah melihatnya bersikap ramah pada siapapun. Terakhir kali aku melewati laboratoriumnya. Kondisinya sangat berantakan. Aku ingin membantu merapikannya. Tapi dia tiba-tiba kembali dan memarahiku habis-habisan. Dia memakinya sampai aku tidak tahan. Sekarang setiap kali aku melihatnya, aku merasa takut. Itu urusan lantai 8. Ya, lantai 8. Dia belakangan ini bekerja di lantai 8. Bilangnya kita berisik. Benar-benar aku. Kita. Ayo pergi. Kemana? Ada masalah? Ini laboratorium balu. Wah, dia terlihat sangat buruk. Kamu berani mengganggunya? Aduh, apa kamu tidak bisa bermain? Orang ini setiap hari tidak mengerjakan hal yang benar. Bagaimana dia bisa masuk? Aurora pasang surut. Badai matahari. Hubungan antara fenomena alam dan psikologi manusia. Begitu senangnya. Terlalu rapuh, ya. Rekan-rekan ini. Saya bilang kamu. Rekan-rekan babi ini. Saya sekarang. Saya bereskan sebentar. Terima kasih atas kebaikanmu. Bukankah kamu asisten dari luar? Kenapa mengganggu saya? Bagaimanapun, saya ini masih pemula. Anda adalah senior. Kemampuan Anda lebih hebat dari saya. Pengetahuanmu juga lebih luas daripada aku. Jadi, ingin minta bantuanmu melihat makalahku. Kamu cukup paham, ya? Haha, aku kasih tahu. Di bidang ini, aku ahlinya. Boleh juga. Hei, tulisanmu cukup bagus. Kamu pasti akan punya masa depan yang cerah. Masa depan yang cerah. Ah, terima kasih, senior.
Dia tidak tahu bahwa tesisnya akan sangat menarik. Orang ini tidak pernah melakukan hal benar setiap hari. Lagi pula, aku ini masih seorang pemula. Anda adalah senior. Tulisanmu lumayan bagus. Kamu pasti akan punya masa depan cerah. Saya memeriksa obat yang dia konsumsi belakangan ini. Kondisinya dipadukan dengan obat seperti ini. Saya jadi sulit mengendalikan amarahnya. Tapi obat ini sudah diganti sejak seminggu yang lalu. Lalu coba tebak kenapa sebelumnya dia selalu normal. Kenapa? Bagian dari darahnya mengandung pelemas otot. Yang sebagian besar sudah terurai. Paling tidak, sudah dihentikan sejak 3 hari yang lalu. Jadi sebelumnya tidak ada serangan. Karena ada pelemas otot dalam tubuhnya. Setelah metabolisme selesai, dia mungkin menjadi agresif. Jadi menurutmu siapa yang terus makan ayam dengan pelemas otot? Siapa itu? Hiking-san. Kondisi sakitnya jika dipadukan dengan obat ini akan mengontrol kegilaan yang tidak terkendali. Siapa yang terus-menerus makan serundeng ayam sambil makan ayam dan King-san? Direktur, Anda memanggil saya untuk duduk. Ternyata kamu adalah Su Chongming. Chi Songwei terakhir kali mengirimi saya email mengatakan menerima kamu. Saya menjadi asistennya. Saya selalu ingin bertemu denganmu. Akhirnya hari ini saya mendapat kesempatan. Anda terlalu memuji. Saya yang kurang ajar. Seharusnya saya yang datang lebih dulu. Oh, benar. Bagaimana kamu mengenal Wai? Dia sepertinya sangat mengagumi kamu. Sebenarnya, saya yang selalu mengagumi guru. Sering bertanya padanya seperti ini. Guru juga sangat baik. Dia menjawab semua pertanyaan saya. Saya juga sangat terkejut dia mau menerima saya sebagai asisten. Iya, kalian memang memiliki takdir. Besok kamu izin, mau melakukan apa? Ada urusan di rumah. Perlu ditangani. Baik, silakan pergi. Su Chongming. Kamu sangat mirip dengan seorang wanita yang saya kenal. Kebetulan sekali, Bapak juga mirip seseorang yang saya kenal. Ibu, kalau ada kesempatan, saya juga ingin bertemu dengannya. Jadi ternyata kamu adalah Su Songming, ya Su Songming. Kamu sangat mirip dengan seseorang yang saya kenal. Saya juga ingin bertemu dengannya. Halo, bisakah kamu menceritakan kisahnya? Menceritakan padamu, lalu? Biarkan dia membayar harganya. Sebelumnya, seseorang pernah mengatakan hal itu. Tapi semua itu tidak ada kelanjutannya. Saya bisa menjamin padamu. Karena kakakku melompat ke laut. Kemungkinan besar ada hubungannya dengan dia. Jadi saya memutuskan untuk tidak melanjutkan. Setelah banyak mencari berita terkait lembaga penelitian, saya menemukan Li Kunlie dan Luen Xian. Apakah kamu sudah mengerjakan makalah itu? Ya, apakah dia juga bilang kamu menulis dengan sangat baik? Li Kui, aku punya sesuatu yang ingin kau dengar. Uang 1,4 juta itu dibelikan mobil untuk adik. Dibayarkan sebagai uang muka untuk adik. Sisanya ditambah tabungan orang tua. Belakangan aku baru tahu orang itu bernama Like. Apa? Kenapa kau membuli Yang Songlei? Siapa Yang Songlei bagimu? Itu bukan urusanmu.
Kamu hanya perlu memberitahuku jawabannya. Aku bisa memberitahumu. Tapi kamu harus hapus rekamannya. Tidak masalah, Sir. Dia yang menyuruhku membuli Yang Songlu. Membuli habis-habisan. Jika bisa membunuhnya, itu yang terbaik. Jika kamu tidak ingin bekerja sama, katakan saja langsung. Tidak perlu berbohong. Kenapa saya harus menipumu? Ayah Hian adalah direktur. Seluruh lembaga penelitian ini milik keluarga mereka. Dia mengancam saya. Tapi dia membiarkan ayahku mengadopsi. Kalau tidak, ayahnya akan mengusirku. Aku sudah menghabiskan lebih dari 1 juta untuk bisa masuk ke sini. Kalau benar-benar diusir, ayahku pasti akan memukulku sampai mati. Apa yang kukatakan semuanya benar. Yang Songle itu anggota inti. Aku tidak ada urusan, kenapa harus mengusiknya? Semua karena Huyu yang pengecut itu. 1 atau 2 kalimat. Aku bukan bodoh. Aku bilang sama kamu. Saat itu mata Hie penuh dengan darah. Seluruh orang seperti Raja Yama. Swos, lihat, hidungku sampai patah. Kalau kamu tidak percaya, periksa catatan perawatanku di ruang terapi. Sebaiknya kamu jangan lagi menipuku. Aku benar-benar tidak menipumu. Apa yang aku katakan itu semua benar. Aku sudah mengucapkan semua yang perlu diucapkan. Rekaman bisa dihapuskan. Su Songming. Kamu tunggu saja aku. Bisakah kamu ceritakan inti dari kisahnya? Bukankah orang-orang bilang tulisanmu bagus sekali? Kenapa kamu harus mengirim Liang pergi? Ayah Hian adalah direktur rumah sakit. Aku dan kamu. Melihat mata Hie penuh dengan urat merah waktu itu. Seluruh dirinya seperti Raja Neraka. Deskripsinya sangat mirip dengan nomor 2. Jika yang dia katakan itu benar, maka nomor 2 tahu bahwa dia sudah longgar. Dia mencari ini setelah mempelajari model. Seharusnya begitu. Saya menemukan hard disk kakakku. Tapi ada di wanita kaya. Wanita kaya. Penelitiannya sepenuhnya berbeda dari kita. Untuk apa dia mengambil ini? Kecuali kalau sekarang pun dia tidak menggunakannya. Selain itu, dia terus mencari alasan. Kenapa dia harus mencarimu? Mungkin saja penelitiannya mengalami masalah. Sekarang longgar. Hilang. Dia hanya perlu menyingkirkannya. Lalu selesai. Untuk menemukan hard disk kakakku, penelitiannya benar-benar berbeda dengan kita. Dia selalu mencari yang menyimpang. Mungkin penelitiannya mengalami masalah. Yang Songle ada hubungan dengan Wan. Dia sering mengunjungi kamar pasien Hian. Su Songmin juga memiliki hubungan dengan Wei. Dia juga. Setelah menghapus syarat yang tidak mungkin, hal yang tersisa kadang sulit dipercaya. Namun, itulah kebenaran. Yang Songle memiliki hubungan dengan Wei. Su Songmin juga memiliki hubungan dengan Wei. Terkadang, meskipun sulit dipercaya, tapi itulah kebenarannya. Selamat malam. Sutradara, apa yang kamu lakukan? Sudah lebih baik.
Apa? Serius? Benar-benar hanya untuk kelompok tertentu. Sepertinya aku juga tidak lebih baik. Ada apa denganmu? Aku juga adalah kepribadian ketiga dari Ulkus. Selama bertahun-tahun dia selalu mengendalikan tubuh. Jadi tidak mungkin ini adalah skizofrenia. Pasti ada yang menjebaknya. Tapi mengapa Fubo harus menjebak Wai? Wai, Fubo, dan kakakku adalah 3 anggota inti. Fubo tidak mengenal Wai. Jadi di antara mereka hanya ada konflik kepentingan. Namun, mereka saling meneliti hal-hal masing-masing. Tidak ada persaingan dalam hal reproduksi. Lalu, dorongan kepentingan seperti apa yang ada? Fubo dalam makalahnya menyebutkan, dia memilih seseorang yang istimewa sebagai subjek eksperimennya. Tetapi biasanya dalam makalah, subjeknya adalah pasien. Mengapa dalam makalahnya ada orang yang istimewa? Apa yang membuat orang ini istimewa? Orang ini bukan pasien. Ini adalah Huyu. Likui adalah preman bodoh. Huyu dibully. Karena Fubo memilihnya sebagai objek percobaan. Setelah itu, kakakku melompat ke laut. Dan Huyu berpura-pura gila untuk menghindari kecurigaan dan menjadi pasien. Yang membuat Fubo mendapatkan waktu terhenti. Jadi, anggota inti harus menyerahkan hasil penelitian setiap tahun. Saat itu, Shikaya sudah terlambat untuk berpindah. Oleh karena itu, dia mengambil topik Yang Songle. Dan Wai adalah penulis bersama Yang Songle. Jadi, dia harus menghilangkan Wai. Tidak, aku harus cari cara untuk menemuinya. Jangan khawatir, mungkin hasilnya akan segera keluar. Hilinlan, kamu ketahuan. Apa yang kau lakukan? Sialan. Hacho. Kalian sudah dengar belum? Pasien itu Hian. Tadi malam tiba-tiba mengalami banyak kepribadian. Dia segera ditempatkan di ruang perawatan khusus. Saya juga sudah mendengarnya. Syukurlah tadi malam Shikaya lembur. Langsung melaporkannya kepada direktur. Kalau tidak, perawat tidak tahu harus bagaimana. Iya, sepertinya terdengar ribut sepanjang malam. Kedua penjaga keamanan terluka. Apa? Benar-benar terjadi? Hei, Jingtong adalah kepala desa. Tampaknya aku juga tak lebih dari ini. Kamu. Tapi mengapa Fubo ingin mencelakakan Wai terlebih dahulu? Dorongan kepentingan seperti apa yang mendorongnya? Dia memilih seseorang yang istimewa. Dia merebut topik penelitian Yang Songle. Mungkin sebentar lagi akan ada hasilnya. Maaf. Kak, kamu sudah membohongiku cukup lama. Bagaimana kamu mengetahuinya? Pertama kali aku curiga adalah saat Hilinglan menggantikan perbanmu. Darah di atasnya terlalu merah. Tidak seperti darah yang sudah berhenti mengalir. Kedua kalinya aku curiga karena perbanmu terlalu kotor. Jika itu benar-benar luka bakar kimia, kamu pasti sudah terinfeksi sejak lama. Ketiga kalinya yang membuatku yakin adalah, hari itu, orang yang melempar cangkir dan mengejarku adalah wanita kaya, kan? Gadis. Jika itu benar-benar luka bakar kimia, kamu sudah terinfeksi sejak lama. Hari itu, orang yang melempar cangkir dan mengejarku adalah wanita kaya, kan? Kan? Sebenarnya kenapa?
Aku dan Lin Lan menemukan bukti bahwa Hisingsan menggunakan Hian untuk eksperimen. Tapi dia menemukannya. Jadi Hisingsan ingin membunuhku untuk menutup mulut. Tiga guru tidak ada yang berbicara. Aku awalnya berniat mencari kesempatan lain untuk kembali dengan identitas berbeda. Tapi setelah pemakamanku, Lin Lan memberitahuku bahwa kamu bisa menyelesaikan rencana. Jadi aku memilih dengan cara ini. Mungkin Sucong bisa membantuku. Ini terlalu berbahaya. Adikmu bukan orang bodoh. Kamu tidak bisa menghentikannya untuk masuk dalam permainan. Mengikuti dan membantunya adalah perlindungan terbesar untuk kita. Kamu sangat pintar. Terlalu melindungimu mungkin justru akan membahayakanmu. Aku bangga padamu. Jangan khawatir. Hampir selesai. Sebenarnya kenapa? Hikingsan ingin membunuhku untuk membungkamku. Adikmu. Adikmu bukan orang bodoh. Kamu tidak bisa menghentikannya masuk. Tuan. Kamu memang pantas menjadi anakku. Ayah, aku tidak mengerti apa yang ayah katakan. Anak baik. Aku tahu kalian bisa berkomunikasi. Kamu telah. Aku berjanji. Aku akan mengganti. Sekarang mendengarkan kamu yang miskin sudah tidak ada gunanya. Kalian tidak bisa mengalahkan saya. Kamu memang layak menjadi anakku. Aku tahu kalian bisa bersaing. Kalian tidak bisa mengalahkan saya. Dan kamu berlari, cepat kejar. Permainannya cukup baik. Kamu tunggu saja. Aku pasti akan membunuhmu. Aku. Harus kuakui. Kamu menyembunyikannya cukup dalam. Bahkan aku sampai tertipu. Benar kan? Hei, apa yang kamu bicarakan? Kelihatannya kamu memang nomor 2. Tidak masalah. Lagi pula dengan kecerdasanmu, kamu juga tidak akan terlalu memahami hal-hal ini. Tapi ngomong-ngomong, di antara kalian bertiga, aku paling suka kamu. Jadi aku punya kabar baik untukmu. Ini adalah Yang Songle, model penghapusan kepribadian dari mahasiswa pascasarjana. Aduh, sudah berakhir. Jadi, segera kamu akan sepenuhnya memiliki tubuh ini. Benarkah?
Saya harus bertanya sekarang. Senang ya? Hian, kau brengsek. Ini adalah obat penstabil sebelum mulai terapi. Ini bisa memastikan bahwa kepribadian yang mengontrol tubuh sekarang, yaitu kamu, nomor 2, tetap terluka. Tidurlah. Bangunlah. Yang paling saya suka tetap saja kamu. Senang? Hian. Cubo. Segera hentikan dia. Tidak bisa dihentikan. Memaksa menghentikannya hanya akan merusak otaknya. Akan membuatnya menjadi tumbuhan. Kerja bagus, Paman Fu. Seandainya aku tahu niatmu sejak awal. Waktu itu aku sudah seharusnya menyingkirkanmu dan Yang Songlai. Sekalian. Yuanyang. Sebenarnya tujuan kita berbeda. Kau ingin Hian melakukan penelitian. Sedangkan aku ingin sepenuhnya kehilangan penglihatan. Bahkan aku masih membantumu. Selama ada Ye. Hian tidak mungkin memiliki semuanya sendiri. Dan sekarang hanya tersisa satu pikiran. Hobi yang sederhana. Kamu mungkin benar-benar bisa berhasil. Hei, Direktur. Bagaimanapun, kematian Ye sekarang sudah pasti. Kamu ingin melanjutkan penelitian. Hanya aku yang bisa melakukannya. Meskipun Hian tidak bisa melakukannya. Bukankah kita bisa menciptakan seorang Hian bersama-sama? Dan kamu tetap bersamaku. Aku bisa memikul nama, Wei. Dan melanjutkan penelitiannya. Kenapa kita harus saling melukai hingga sama-sama kalah? Dengar-dengar ada pasien berbahaya yang melarikan diri. Tidak ada. Petugas. Semoga kalian melawan. Saya sudah menyelesaikan semua yang terjadi di sini. Saya melaporkan. Tidak bisa berhenti. Memaksa hanya akan merusak otaknya. Sebenarnya tujuan kita tidak bertentangan. Kamu ingin terus melakukan penelitian. Hanya saya yang bisa membantumu. Mengapa kita harus saling merugikan? Saya melaporkan tindakan ilegal yang dilakukan oleh Kuo. Tindakan yang melanggar. Akhir yang melanggar kontrak, belum ada hasil eksperimen untuk periode berikutnya. Hiking-san mengendalikan pasien dengan obat-obatan. Serta pembunuhan terhadap peneliti. Wu Yu. Su Fengming. Bicara harus ada bukti. Model ini memang milik saya. Teks aslinya ada di komputer saya. Dekan bisa bersaksi untuk saya. Kamu tidak bisa karena punya dendam pribadi. Saya memiliki bukti bahwa mereka sengaja memusnahkan saya. Polisi, tolong jangan bertindak sembarangan. Mereka secara ilegal menguasai hasil penelitian saya. Termasuk dekan. Dukungan dekan terhadap kejahatan di Gunung Kachin. Bukti pembunuhan yang disewa. Buktinya ada di dalam usulan ini. Saya melaporkan dekan Hisingsan atas tindakan terhadap Hian pada tahun lalu. Karena pengendalian ilegal. Jika kalian tidak percaya, saya punya saksi. Saya adalah saksi itu. Hiking-san membunuh peneliti Hu Yu. Bicara itu harus berdasarkan bukti. Saya adalah saksi itu. Anak saya menderita gangguan kepribadian. Bagaimana kesaksiannya bisa dianggap sebagai bukti? Ayah. Kepribadian saya yang terpecah sudah disembuhkan oleh Fubo. Bukankah begitu? Dan selama bertahun-tahun ini, catatan dan video tentang penelitian ilegal yang dilakukan terhadap saya. Semua ada di komputer ini. Semua orang bisa melihatnya.
Kalian semua ikut kembali untuk membuat catatan ya. Tenang saja. Kami pasti akan menangani ini dengan adil. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Apakah kamu masih manusia? Aku awalnya mengira kamu adalah anak yang baik. Tak kusangka kamu sangat mengecewakan. Seolah-olah aku tidak ingin melahirkanmu. Dia memiliki kepribadian ganda. Kepribadian gandaku sudah disembuhkan oleh Fubo. Kalian juga ikut untuk membuat catatannya. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Apakah kamu masih manusia? Kecewa, bukan? Hancur, bukan? Lepaskan topeng di wajah kalian. Biarkan aku melihat diri kalian yang sebenarnya. Tidak apa-apa, Xiao Bo. Ayah dan ibu sayang padamu. Jaga dirimu baik-baik. Kami menunggumu. Ibumu benar. Jangan pikirkan apapun. Tak peduli berapa lama. Kami semua akan menunggu. Kalian semua robot, ya? Kenapa kalian memperlakukan aku seperti ini? Kenapa? Apa alasan kalian memperlakukan aku begini? Sayang sudah tidur, kan? Apakah kamu merindukanku? Dengan alasan apa? Apakah aku masih belum cukup baik? Hancurkan saja. Lepaskan topeng di wajah kalian. Biarkan aku melihat kalian yang sebenarnya. Ayo cium aku. Apakah aku masih belum cukup baik? Kak, bagaimana kamu tiba-tiba tahu di tempat setinggi ini? Bocah sialan, kamu bahkan tidak tahu betapa keras kakakmu berlatih renang dulu. Ayo, pulang.